Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah atas duduknya di Islamic Center Gontor Nganjuk ini. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa duduk bertolak ilmu. Berarti panjenengan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari nomor 71 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Ke majelis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Oleh karenanya bersyukur antum dipilih oleh Allah. Dan duduknya orang di majlis, waktu dan ada di majlis, kok ada maghfirullahu. Duduknya orang-orang yang di majlis adalah duduk yang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Maka tadi saya katakan duduknya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW dan semakin mensyukuri nikmat yang Allah berikan, agar Allah tambahkan nikmat-nikmat untuk kita sebagaimana firman-Nya, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatmu, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Saudara-saudaraku, bulan ini adalah bulan Jumadil Awal yang berbarengan dengan bulan Desember. Ada apa dengan bulan Desember ini? Ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan baik agar tidak merusak akidah, agar tidak merusak ketauhidan. Karena apa? Bulan ini memang cukup rawan, apalagi sekarang ini mereka membungkus dengan kata toleransi. Sementara saya menyampaikan ini dari kebencian yang tidak ada, tanpa kebencian. Dan tolong nanti kalau misalnya mau video ini ditonton, tontonlah seutuhnya, jangan dipotong-potong. Ya, saya kalau dipotong-potong nanti Ustaz ini menghujat, Ustaz ini begini. Tolong di konteks ini diperhatikan dengan baik sejak awal sampai akhir. Ya. Dan saya pun menyampaikan hal ini bertanggung jawab dunia akhirat, terutama di agama ini, karena saya hanya menyampaikan Quran dan hadis. Saudara-saudara, mungkin kita perlu memperhatikan bab tauhid, supaya nanti ketika saya menyampaikan yang berikutnya itu kita punya dasar di tauhidnya. Coba buka semua surat 7 ayat 172. Kita awali kajian kita di surat Al-A'raf ayat 172. Sudah ketemu? Ya. Wa in akhadha rabbuka min baini adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Kemudian wa ashhadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sakitna. Kemudian Rabbuna wa ta'ala menjelaskan antakulu yaumal qiyamah inna kunna hadza ghafilin. Apa firman Allah di sana? Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tuangmu anak cucu Adam.
sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita masing-masing, roh ini sudah digenggam oleh Allah. Dan Allah berfirman, Alastu birabbikum. Dan roh-roh ini menjawab, qalu bala shahidna. Apakah aku ini Allah Rabbmu? Dan roh ini menjawab, ya, engkau Allah Rabb kami. Sebelum dikirim ke rahim ibu kita sudah bertemu Allah dan sudah mengucapkan ketauhidan. Apakah roh setelah nanti dikirim di rahim ibu kita, kemudian lahir, dan hidup di dunia ini, apakah ketika apakah ketika kita nanti setelah di dunia ini dilepas di dunia Allah? Dan di setiap masa, di setiap zaman, di setiap waktunya Allah siapkan para nabinya. Ini nih Mas, di meja. Jadi di setiap masa, di setiap waktu sudah disiapkan nabinya. Nabi Adam alaihissalam belum ada yang lainnya, masih beliau sendiri, dan menekankan kepada anak cucunya, generasinya untuk mohon ampun kepada Allah. Masih surat yang sama, surat 7 ayat 23. Qala Rabbana dolamna anfusana wa ilam tafurna wa ta'amna lanamuna rasul. Benar baca terjemahnya 723. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau nanti kita ternyata setelah diuraikan ini kita termasuk seperti itu, seperti Nabi Adam yang mengingkari firman Allah, cukup minta ampunan dan jangan diulang, sudah bertobat, selesai insya Allah. Nah, setelah masa generasi anak ke-10 daripada anak cucu Adam ini, mulai syirik, musyrik, kafir, kufur ini ngumpul jadi satu saja. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena iblis dan tentaranya nggak pernah mau tinggal diam. Dia akan berusaha menyesatkan kita, menghalangi dari jalan petunjuk Allah yang lurus. Surat yang sama Ustaz ayat 16. Qala fa bima aqwatani la udana lakum siratal mustaqim. Yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Langsung ke 17-nya, summa la adaina min baini aydihim wa min khalfihim wa an yamanihim wa an shimalihim wa la tazidu akrahum sakirin. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi nggak mungkin kita itu pasti disesatkan, karena wa'adnahu siratal mustaqim, itu sumpahnya setan, iblis dan tentaranya, kita akan dihadang dari jalan Allah yang lurus. Namun Allah tidak tinggal diam. Para nabinya disiapkan di setiap masa, di setiap zaman, di setiap waktu. Ayat 59 Ustaz, surat yang sama. Setelah Nabi Adam, generasi ke-11 anak cucu Adam, laqad arsalna Nuha ila qaumi faqal ya qaumi budullaha malakum min ilaihim ghairuh. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah. Nah tuh kalimatnya Nabi Nuh, suruh nyembah Allah, tidak ada selain Allah. Masa berikutnya pada kaum berikutnya, ayat 65 Ustaz. Wa ila adn akhahum huda qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihim ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah. Tuh, ternyata kalimatnya sama. Ayat 73 pada kaum berikutnya, pada nabi berikutnya, wa ila samud akhahum salih qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihim ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh.
Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Nabi berikutnya pada kaum berikutnya ayat 85. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihi ghairuh. Dan kepada penduduk Madian kami utus Nabi Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Ini kalau kita teruskan sampai Isa nanti satu-satu. Nabi ngetop berikutnya Nabi Musa. Kaumnya Yahudi, Israel. Buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Gak punya antum, gak pernah kafir. Google sekarang, Google. Ustaz, Google, ketik kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Antum saya bawa ke Taurat. Apa kalimat Nabi Musa kepada Bani Israel? Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa kalimat Nabi Musa kepada Bani Israel? Sudah ketemu? Belum. Baca Ustaz. Bagian ini Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Udah ketemu? Hai Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata Nabi Musa juga mengatakan Tuhan Esa. Nah, Nabi berikutnya kaum Nasrani. Buka Yohanes ayat 3 ganti sama Musa percaya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Sekarang saya baca Injil. Jadi jangan Quran terus. Nanti kalau Quran terus kan Quran kan tidak ada istilah di kitab sebelumnya ini. Ketemu? Inilah hidup kekal. Baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini lisannya Nabi Isa langsung. Orang hidup kekal ketemu Allah itu kalau hanya mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan esa, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Enggak pernah dia bilang anaknya. Makanya meninggal bro. Sudah. Ternyata semua nabi mulai dari Adam, Rasulullah ajari apa? Buka Quran halaman 604. Nah lu nih HP kan halamannya nih. Surat 100 itu halaman kali. Halaman 604. Halaman yang saya minta Ustaz. Halaman. Nah, sebelah di atas ada 4 ayat di sana. Surat 112. Terus entek berarti ya. Baca itu. Qul huwallahu ahad. Allah bersamad. Lam yalid wa lam yakul lahu. Halaman 604 itu. Halaman berapa Ustaz? 604 kan? Nah iya. Masya Allah. Nah baca Ustaz. Alikas 1-4. Baca terjemahnya. Biar melek kita. Biar dengar kembali. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tegas kan kalimatnya? Tegas jelas. Ternyata dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang tidak disampaikan kalimat tauhid. Tidak ada yang disampaikan tidak untuk menyembah dan mengibadati Allah. Nah sekarang buka surat 21 ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rusulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Baca surat 21 25. Al-Anbiya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ternyata dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW semua membawa kalimat tauhid, semua menyampaikan la ilaha illallah, dan semua diminta untuk mengibadati Allah. Maka kalau sekarang ternyata ada kaum, kelompok manusia, orang tiba-tiba mengatakan Tuhanku ada 5 rupa-rupa warna, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, beledosi hijau apa, itu berarti tidak mungkin dari Allah.
Maka kalau ada kelompok kaum manusia mengatakan Tuhan itu kan nggak mungkin dari Allah, karena dari Allah katakan wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tegas kan betul, tidak pernah putus orang yang aneh-aneh bilang Tuhan itu rupa-rupa warnanya atau jumlahnya sekian, nggak ada. Ternyata semua nabi yang diutus Allah itu mengatakan la ilaha illallah. Bahkan Isa pun mengatakan la ilaha illallah. Dan dia yang utusan. Jelas tadi kalimatnya. Tidak mungkin ayat itu dibacakan, ya. Bisa jamaah pindah ke Baitul Salam. Ini Baitul Salam atau Darussalam? Darussalam. Kalau pindah ke sana, pendetanya bangkrut. Kenapa? Sekarang tutup. Jamannya habis. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu maka ternyata ketauhidan ini bukan hal yang main-main. Dan ternyata semua nabi memerintahkan yang sama. Rasul bersabda, la tatabi'una ini rawahu Bukhari 1779. Perawi Abu Hurairah berkata, la tatabi'una salama man qablakum sibron bisibrin wa diro'an bidiro'in hatta wasalat wajibun dobbil salat tumuhu. Umatku nanti akan gampang nyontoh niru ikut umat-umat sebelumnya. Sibron bisibrin wa dira'an bidiro'in, sejengkal sehasta hatta wasalat wajibun dobbil salat tumuhu. Dan apabila yang diikuti itu kecemplung ke lubang biawak, maka kalian pun juga kecemplung. Ditambah lagi hadis Rasul Muhammad SAW, saya ambil dari rawahu Abu Daud nomor 1249. Rasul bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru, ikut serta dalam sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Nah, sekarang dibungkus dengan kata toleransi, sehingga akhirnya terjadilah ada kiai, ustaz ikut merayakan di gereja, ikut komentar dan lain sebagainya di sana. Ya, toleransi. Toleransi itu Allah letakkan di Quran halaman 603. Halaman, ngerti ya. Buah kafirun ya. Pojok kanan atas ada 6 ayat itu. Qul ya ayyuhal la a'budu wala antum abiduna wala ana abidu lakum. Baca biar pengumuman gitu, biar jelas. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini toleransi yang Allah tetapkan. Umat Islam punya tetangga, apa itu menikah kafir gak tega. Padahal kafir orang itu punya tetangga kafir. Dia berangkat beribadah, gak pernah kita melarangkan. Ada gak orang Islam? Tapi nanti mas, nampak itu. Stop. Nampak salah. Ajar kan, Islam. Musyrik sirik, gitu. Wong Islam gendeng gak semuanya. Ya, gak pernah kita melarang. Itu sudah toleransi sebetulnya. Dan jangan memaksakan untuk kita harus lagi. Kemarin viral. Kalau hanya sekedar mengucapkan, wah, profesor banget ya. Ini tidak apa-apa, mengucapkan, sekedar mengucapkan. Oke, sekedar mengucapkan. Oke, coba bawa mereka kembali. Gantian mereka sini. Bro, tolong ucapkan ya. Cuma sekedar mengucapkan saja. Ucapkan tiru saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa kira-kira mereka mau enggak? Mau enggak? Enggak akan mau. Nah, kenapa antum mau mengucapkan sama Natal? Kata selamat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, buka halaman 202. Gak duwe kita kubi Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kata selamat memiliki makna kebenaran, keberkahan dan kesejahteraan atas. Kebenaran,
keberkahan dan kesejahteraan atas. Itu makna selamat. Selamat menempuh hidup baru, kebenaran, keberkahan dan kesejahteraan atas hidup baru. Teman naik pangkat, selamat ya, enggak pangkat. Kebenaran, keberkahan dan kesejahteraan atas naiknya pangkat. Sekarang kata selamat saya katakan dengan Natal. Natal di dalam agama saya dulu, ngonto itu 20 tahun yang ngono bro. Natal itu memiliki makna akidah lahirnya anak Tuhan. Lahirnya anak karena Yesus itu putra Allah menurut akidah agama saya. Sekarang saya tempel kata selamat dan Natal. Maka bunyinya begini: kebenaran, keberkahan dan kesejahteraan atas lahirnya anak Tuhan. Jadi malaikat kok cek blebes tenan. Kok bedi benar. Tadi mau nilang jalid walau yulad. Nah, lah kok sekarang kamu bilang kebenaran, keberkahan, kesejahteraan atas lahirnya anak Tuhan. Ustaz surat 5 ayat 72. Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil illa budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'nar wa man lidhalin ansar. Baca Ustaz terjemahan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Tuh. Qalu itu apa qalu? Berkata. Jadi mengatakan saja hukumnya apa? Laqad kafar. Kafir. Qalu itu mengucapkan, nek gak qalu itu gak iso mangan. Musuh iso beda mangan sih. Jadi mengucapkan saja dihukumi kafir. Dan orang-orang yang sudah diberikan Allah ketetapan, sudah dikatakan ayatnya seperti ini, ketetapannya seperti ini. Kalau kita mengingkarinya, Allah katakan kafir. Serius. Loh kalau nggak serius nggak berani saya nyampaikan. Ustaz 73-nya dulu sekalian 73-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma min ilaahin illa ilaahun wahid. Baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jelas. Agama yang kemarin tanggal 25 kemarin merayakan itu Tuhannya teriman. Jangan salah. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, teriman bro. Sedangkan kalau bilang kafir kalau kamu bilang aku ada di antara yang tiga. Itu ngomong tok kafir. Olu ngomong gak olu gak iso mangan. Aku sampai heran ayat itu. Allah tuh sering mengatakan orang yang mengingkari betul ayat ini. Apalagi sudah disampaikan oleh Rasulku ya. Apalagi Rasul aku tetapkan ada di tengah-tengah mereka, terutama Rasulullah SAW dihukumi kafir sama. Mana buktinya? Ustaz buka surat 3 Ustaz. 101. Allah selalu mengatakan bagaimana kamu telah menjadi kafir. Kali itu pertama Allah itu masalah kekafiran. Jadi yang ditekankan Allah di sana adalah bagaimana kamu menjadi kafir. Itu Ustaz. Nah nih, wa kaifa takfuruna. Pertama Allah katakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Jadi saya katakan itu wa may yastin billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Baca. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini loh. Jadi kalau ada ayat Allah sudah bilang ini begitu, jangan terus
Oh enggak apa-apa kalau cuma sekedar mengucapkan yang Allah sudah menetapkan loh. Sebaik-baik orang mukmin, surat 24 ayat 51. Innama qalal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Baca Ustaz, 24 51. Iya. Ya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini loh, ngapain kok ayat-ayat Allah tuh antum permainkan gitu? Oh nggak apa-apa, boleh. Kemarin malah viral. Saya dapat, Ustaz ini gimana sih? Ini kok sepertinya surat Maryam, tapi kok bukunya begini? Nah iya, untuk ayat palsu juga dimasukkan di sana. Ada yang palsu diambil dari Yohanes pasal 16. Kau tahu apa palsu? Tahu aku bingung kono ya harus. Jadi kemarin ada yang pakai bahasa Arab, pakai Bismillahirrahmanirrahim, dilantunkan. Pertama ambil Maryam dikit, ini surat 19, mulai dari 24. Saat Jibril mendatangi, terus turun, langsung dibelokkan ke Injil. Tuh, langsung masuk ke saya banyak. Ustaz ini gimana ini surat apa datangnya? Itu surat pegatan ini. Pegatan antara hamba Allah yang beriman dengan Allah Rabbnya. Hati-hati ini, Masya Allah. Dan ini terjadi gitu. Benar kan sabda Rasul? Laqtatabi'una sanana man qablakum sibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Umatku besok gampang sekali katut ikut serta umat-umat yang sebelumnya. Umat sebelum Islam itu adalah Yahudi Nasrani, dan kita mengikutinya enggak saja. Sibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Sejengkal, sehasta. Hatta salah juhra dabil la salah tumuhu. Apabila engkau ikuti itu kecemplung lubang biawak, kamu pun juga kecemplung, kata Rasulullah. Yang jadi masalah, Allah menghukumi kaum-kaum tersebut dengan kafir. Allah loh menghukumi mereka dengan kafir, bukan orang Islam ya. Orang Islam tidak ada yang manggil tetangganya namanya Vincentius gitu namanya. Kok aku butuh kecil kan? Aku Vincent kok. Kok kafir kayaknya dari ngomong nggak ada. Tapi pada namanya baik-baik Vincent, ngaku Vincent kan gitu. Yang bilang kafir siapa? Allah, bukan orang Islam. Memang kadang mereka itu gak mau terima gitu. Kalau dipanggil kafir. Sementara mereka kalau bilang kita seenaknya. Misalkan sama saya wedus. Misalkan cuma ini wedus ngomongin. Terus wedus sesat sisa. Sampai nama saya apa? Anak-anak domba ya? Sesat. Gak pernah ngomong kayak gitu ya. Kayak kalau cuma ngomong wedus yang sesat ya. Ada pernah kita malah? Enggak kok. Dan jangan urusan minta tempuh gitu. Mas, sampai tak ucapkan selamat Idul Fitri mas. Saya ini tempuh aku ucapkan Natal. Urusan tempuh itu main maker, main gambar, main klingsi. Gak mau menjadi tempuh itu. Kalau urusan akidah gak ada tempuh. Tahu tempuh? Ijol. Main klingsi gambar UTM buat tempuh orang gini-gini. Itu tidak apa-apa main gambar, main kelereng, main maker, main press, jalur tempuh, klingsi, sehingga ini kayak sapi baru cepat jadi tekel kayak gini, rusak jalur tempuh apa-apa. Ini urusan akidah, tidak ada tempuh-tempuhan. Yang ada itu lakum dinukum, gitu loh. Jadi, ya Allah, tadi pagi, saya kan ngisi di Al-Falah tadi subuhnya. Makanya saya minta, saya kalau tidak 6.30. Bayangin, kecepatan berapa tadi? 200 kamu itu. Lalu gak nyampe 180, 200, 180, 200. Enak tuh, terus langsung mati gitu. Berarti kejet-kejet gitu. Mati di jalan Allah kan langsung berangkat aja. Nah, sudah. Tapi saya gak pengen mati begitu. Itu mulai durano. Supaya selamat juga. Saya jam 9 ada lagi. Jadi nanti setengah 8 tutup langsung balik saya. Sekali sarapan.
Langsung bubar, dan jangan bergerombol. Makanya, parkir jauh. Gak usah, parkir jauh boy. Kenapa? Langsung melayu. Saudara-saudaraku, jadi ini bukan hal sepele gitu loh. Bukan hanya sekedar kita, bukan. Ini ketetapan Allah. Dan Allah katakan idatuhu ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Ini loh penekanan yang Allah katakan. Kalau sudah diajak pada jalan Allah, ketetapan Allah, dan Rasul sudah mengatur semua perkara-perkara di muka bumi ini, datangnya dari Allah. Rasul Muhammad itu tidak pernah ngarang loh ya. Rasul mengatakan jangan ikut serta, jangan ini nanti kamu sama dengan mereka. Nggak ngarang loh Rasul. Nggak ada kebencian pada diri Rasul terhadap kaum lain. Rasul itu luar biasa. Tokoh yang fabima rahmatin minalin talakum. Dia itu lemah lembut karena Allah. Dia tidak pernah ada kebencian Rasulnya. Tapi jangan ejek agama ini ya. Jangan perangi agama ini. Rasul berangkat perang. Ya. Kalau Rasulullah sendiri pribadi itu sangat lembut, dan luar biasa. Rasul nggak pernah memusuhi, dimusuhi ya. Dan Rasul nggak pernah membalas. Dilempari kotoran pun Rasul nggak membalas. Diludahi Rasul nggak membalas. Betul. Ditarik sampai sobek ini yang nggak membalas Rasul. Tapi jangan urusan akidah. Jangan masalah dinullah, agamanya Allah. Kalau sudah seperti itu baru Rasul bergerak. Ya. Karena apa? Rasul itu memperjuangkan kebenaran yang hak. Dan Rasul ini gak pernah ngarang. Rasulullah itu sudah ditugaskan oleh Allah. Bahkan para nabi sebelum beliau sudah diberitahu siapa Rasulullah itu. Jadi Rasul Muhammad itu gak pernah ngarang. Semua yang diucapkan itu firman Allah. Dan ini Allah katakan di masa Nabi Musa, jauh sebelum Rasulullah lahir. Bukan, Ustaz. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ya itu enggak bisa, enggak tahu kafir sampean. Google. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 18, firman Allah kepada Nabi Musa. Biar tahu kita siapa Rasul kita ini. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Kalau mereka pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Silakan Ustaz. Ketemu, kita Ulangan pasal 18 ayat 18. Sok para nabi. Jangan saya ngomong, dengerin sana. Sudah ketemu. Firman Tuhan kepada Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi sepertimu dari tengah-tengahmu sendiri. Jadi belum Rasulullah lahir, masa Nabi Musa, Allah sudah berfirman, Musa, nanti nabi berikutnya aku ambil dari saudaramu sendiri, tapi tidak lagi dari Bani Ishak, dari Bani Ismail. Karena anak Nabi Ibrahim itu dua, Ismail dan Nabi Musa itu nasabnya Ishak, Rasulullah Ismail. Ini maknanya. Kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Apa makna kata sepertimu Musa? Makna seperti Musa itu artinya bertemu dengan Allah. Dan Nabi yang bertemu dengan Allah hanya dua orang, ya, hanya Nabi Musa dan Rasulullah SAW. Pertemuan Nabi Musa dengan Allah bisa kita baca lengkap nanti di Al-Baqarah mulai 51 sampai 56. Yang tadinya dijanjikan 30 hari, oleh Allah ditambahkan 10 hari jadi 40 hari. Itu di Al-Baqarah 51 sampai 56. Pertemuan ini doakan di mana? Di Gunung Kawi. Nih, Gunung Sinai. Akhirnya lagi sisa. Kemudian pertemuan Rasul Muhammad SAW dengan Allah bisa dibaca di surat 53 mulai ayat 14 sampai dengan 18. Fa'ada absarakum sidratul muntaha. Jadi betul-betul Rasul Muhammad SAW itu dibawa oleh Allah di sidratul muntaha. Surat 53 mulai ayat 14 sampai 18. Pembuktian bahwa hanya dua nabi ini yang bertemu dengan Allah.
Nabi Adam alaihissalam sekalipun diciptakan di Firdaus tapi tidak pernah bertemu Allah. Nabi Adam itu mendengar suara Allah. Nabi Isa mendengar suara Allah. Yang bertemu cuma dua. Dan yang paling sombong Nabi Musa. Sampai mengatakan, udahlah tampakkan ya Allah, gak akan mampu, udahlah tampakkan. Ini paling Nabi yang paling unik ini ada Surabaya ini yang supporternya Persebaya, bonek kali ini. Langsung bergerak gitu, pingsan. Kalau Rasul kan ketika meminta, dia kata gak akan sanggup, dia menerima. Dan dia tidak melihat melebihi batas yang diberikan oleh Allah di atas 18-nya, dan juga tidak mengurangi apa yang beliau lihat. Betul? Di surat 53. Nah, jadi makna seperti Musa itu artinya ini bertemu dengan Allah, dan Nabi bertemu cuma dua. Kemudian dari Allah katakan apa? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengucapkan semua yang aku perintahkan padanya. Surat 53, tapi ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyuha. Ya, baca sih. Ayat 3 dan 4. Dan Tidaklah mengucapkannya itu Al-Quran menurut in huwa illa wahyu. ya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran dalam kurung menurut keinginannya. Tidak lain dalam kurung Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasul tidak pernah ngarang. Semua yang Rasul ucapkan itu dijamin oleh Allah jauh di masa Nabi Musa. Dengan kalimat Allah, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengucapkan semua yang aku perintahkan kepadanya. Jadi kalau Rasul mengatakan man tasabaha biqaumin faqranuhu, tidak ada kebencian. Ini peringatan dari Allah untuk Rasul sampai kepada kita. Dan Rasul mengatakan apa? Barang siapa nyontoh, ikut serta, meniru bersama termasuk ke dalamnya. Loh, Ustaz, berarti yang kemarin di gereja ikut ini? Nah, kalau menurut sabdanya Rasul, ya sedang apa ya? Sedang kafir. Ya itu metu, saya metu ke sana sepeda mati, nenek tuh, karena dia tasawuf dalam kondisi kafir, dan Allah tetapkan mereka kafir dengan kalimat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah tetapkan di surat 98 ayat 6. Jadi mencontoh atau meniru bukan hal sepele. Yang viral sekarang, oh enggak apa-apa, kalau sekedar yang penting lagi deh. Enggak bisa seperti itu. Ayat Allah bukan untuk dibuat permainan. Tegas tadi, untuk apa tadi saya uraikan mulai dari roh dipegang sebelum dikirim ke ibu sampai dengan nanti terakhir. Semua tauhid, ngapain antum aneh-aneh? Ke tempat Tuhanku ada 5 berupa-rupa warnanya. Ngapain antum main-main ke keibuan dan lain sebagainya? Sementara tadi saya uraikan dari awal masuk sampai dengan pertengahan semua bab tauhid, para nabi mengucapkan tauhid, dan orang mengatakan kafir kalau kamu sampai mengatakan tegas semua di sini. Jadi saudara-saudara, masalah ini bukan masalah sepele atau hal kecil. Jangan merusak sahadat antum, jangan merusak tauhid antum. Dan isinya aneh-aneh sekarang ini. Saya dikasih Tabianto itu Ustadz tuh sama ngaji, aneh-aneh, Ustadz kiai neng gereja, macam-macam di sini. Gak cuma, ya saya astagfirullah Pak ajaran saya, astagfirullah, dikirim aja, astagfirullah, lebih enak ya terus dodo saya. Ya, parah banget, jangan dirusak gitu. Dan jangan memberi contoh yang ini. Nah kayak kemarin ada yang bilang, ada di Quran ini. Kalimat Nabi Isa mengatakan lahirku itu saat ibunya itu diserang, dikatakan wanita haram, maka dihargai, aku seorang rasul. Baca itu di surat Maryam. Jadi jangan ayat itu dipotong khusus buat tuh Nabi Isa mengatakan lahirku ini ada kelahiran yang penuh kesejahteraan. Itu memang kata Isa, iya, tapi untuk membalas serangan dari kaumnya yang menuduh ibunya berzina, gitu loh. Jadi tolonglah
ayat itu jangan dipotong-potong terus dulu. Sama juga video seperti ini. Jangan nanti dipotong ini itu Ustaz si A, Ustaz B, Ustaz itu menghujat. Bukan menghujat, tontonlah dengan penuh. Maka kalau kita mempelajari dengan penuh. Dan tadi insya Allah saya pelajari dengan penuh. Sejak awal roh ini punya janji dengan Allah. Kalau kata Allah stubi robikum qalu balasahina. Artinya apa? Kita sudah bersumpah di depan Allah jauh sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita. Sampai kita diberikan hidup di setiap masa, setiap zaman. Allah siapkan nabinya di setiap masa, setiap zaman. Setiap tahun disiapkan semua kok. Gak dilepas waktu sama Allah. Nah sekarang tinggal kita mau nggak ambil jalan Allah atau ngambil jalan kedua Allah. Nah itu pilihan kita. Nanti kalau ternyata ada Ustaz, bagaimana pendapat antum? Ada orang ini di gereja kemarin begini, ya saya dia jawab, ya itu pilihan dia. Kenapa? Karena kita dikasih dua kan. Surat 91. Nah iya ya. Surat 91 ayat 7. Belum ini bro. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baca 91 7 sampai 10. Jadi ini pilihan, bukan takdir. Itu pilihan kita. Tidak ada Allah takdirkan orang masuk neraka itu. Semua Allah inginkan pulang kembali ke surga karena diambil dari surga. Lalu antum ke neraka, itu pilihan. Pilihan antum. Jangan menyalahkan Allah. Gitu loh. Apa kan kok ngomong saya tadi iblis yang dalam ketawanya. Betul. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi itu pilihan kita. Antum mau mensucikan atau mau mengotori? Nah kalau antum mau ikut sama nyanyi-nyanyi kemarin pakai rebana, jingle bells, bejilbab bro. Ya udah, saya apa mana sih? Astagfirullah mana? Dari sini jawab apa saya itu? Astagfirullah. Gitu. Nah, udah itu bab yang itu. Sekarang bab 31 Desember. Nah, Nabi trompet, tampil mercon dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana? Nih, tanggal 31 2 jam lagi. Tanggal 31 itu lahirnya Dewa Janus. Dewa Janus, dewa yang dipuja di kaum pagan dan Babilonia, Romawi kuno. Janus ini itu nama sang artinya Janus. Kemudian dibawa ke Europe, ke Amerika, ke ini menjadi Januar. Tekan Jawa Januar. Jadi nama yang Islam jenis Januar ini sing kebacut ini bapak ibu. Warna jenis Januar itu dewanya kaum pagan. Dia punya wajah dua, depan satu, belakang satu. Yang depan ini disebut wajah baru, yang belakang wajah lama. Maka acara-acaranya, semua persembahannya disebut old and new. Rasa makan semua acara old and new ya. Sekarang tuku tiket nih. Ya, jangan diberikan kepada saudara muslim kita. Kasihkan aja tanggal mereka. Kalau sudah ada bulan. Gak usah minta tukar uang sudah, ikhlaskan. Jangan aneh-aneh. Dan malaikat mencatat itu. Begitu kembang api diluncurkan, Majusi, api yang ditulis oleh malaikat, Fulan menyerupai Majusi. Mari musik itu trompet disebut Nasrani. Pesta, sambulan, betul sama dulu Yahudi.
komplit catatannya dari mereka turun-turun di diri kabeh. Setelah itu mati. Gon nyenyek. Saudara-saudaraku, bukan hal sepele tasawuf itu, ya, bukan hal sepele. Fahuwa minhu, seterusnya. Maka dia termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari itu semua. Kita punya bulan sendiri, kita punya tanggal sendiri. Januari sampai Desember itu milik mereka, yang notabene Allah dihukumi kafir. Sedangkan punya kita yang mana? Buka surat 9 ayat 36 Ustaz. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Baca Ustaz. 936. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Di antaranya minha arba'atul hurum. Diuraikan Rasul 4 bulan ini dalam 4 hadis masyhur Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Siapa perawinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atul hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Loh, dia enggak Januari sampai Desember, bro. Enggak ada. Kalau di Quran ada kata Januari sampai Desember, saya balik ke gereja. Ada enggak? Ada. Jadi antum jangan tasawuf. Jangan ikut serta dalam, bukan hal sepele. Terus yang terbaik ngapain? Yang terbaik nggak usah ngapa-ngapain. Mesti diam di rumah baik-baik. Dan besok untuk tahun ini bukan tahun kita juga. Tahun kita itu Allah tetapkan di surat 936. Bulan kita dimiliki oleh milik Allah sendiri. Yang pertama Safar, yang pertama Muharram. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar? Rabiul Awal, Kamuni, Rabiul Awal. Yang berapa nih? Rabiul Akhir. Buantarnya. Habis itu mana ya? Rabiul Awal. Cuma Akhir. Buantarnya. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Itu bulan kita. Dan semua ibadat di bulan-bulan Hijriah. Gak ada. Mas, haji bulan apa? Agustus. Kalau haji bulan Agustus itu. Haji itu bulan. Nah, Mas, puasa Arafah kapan? Oh, puasa September. Kalau mau puasa Arafah September. Puasa Arafah itu Dzulhijjah. Puasa Muharram kapan? Mei. Kalau mau puasa Muharram Mei. Puasa Muharram itu di bulan Muharram. Puasa Syawal kapan? Kok Mas? Juli. Kalau mau puasa Syawal Juli. Puasa Syawal ya? Syawal. Mana ada Januari sampai Desember. Maka kalau antum ikut serta, itulah tasawuf. Jadi macam tasawuf yang paling dilarang dan yang dikatakan oleh Rasul fahuwa minhum apabila sudah masuk ranah ibadah dan akidah. Kalau di luar ibadah dan akidah, nggak apa-apa. Saya pun tasawuf. Ini saya pakai hati. Tasawuf kan, ini kan punya kaum lain yang punya. Mestinya apa? Mestinya kita pakai bedak Mars. Terus kayak benang bol. Kalau ngomong, iya. Sampai masa kecil dulu pakai benang bol, terus pakai itu bedak kalau wadai. Hah? Ya. Terus gimana? Terus gantian ya. Itu kita. Itu nggak tasawuf. Nah, emang Indonesia asli. Gak apa emang kiri ya gitu. Tasawuf. Ini tasawuf. Mestinya apa? Surya kontong. Tasawuf itu yang membahayakan Rasul itu untuk urusan akidah dan ibadah. Di luar itu enggak, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ini ada sisa waktu 15 menit. Saya tawarkan yang mau nambah materi silakan main kemana. Saya tak di bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan. Tafadhol. Di luar tema pun boleh. Tidak harus tema hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu yang akan berdiskusi atau ingin bertanya kepada beliau. Itu mereka bisa dibawa ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja Ustaz, saya mau tanya, kalau di dalam konsili Nicea itu kan jelas untuk Nabi Isa tentang ketuhanannya. Tetapi kalau yang Yahudi itu, yang Uzair itu kapan pengangkatan Uzair jadi anak Tuhan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, terus untuk yang khususnya daerah saya itu sebelah utara, nanti utara itu ada gencar-gencarnya kristenisasi juga. Ya seperti Ustaz katakan tadi, domba-domba tersesat. Terus bagaimana cara mengatasi? Kan di situ katanya domba-domba tersesat dari Bani Israel. Nah kita ini bukan Bani Israel. Terus caranya menjawab agar yang mengatakan itu tidak tersinggung bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sidang Nicea Creed itu pengangkatan Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau Uzair sebagai itu bukan milik Nasrani, itu milik Yahudi. Kapan itu terjadinya? Semasa Nabi Musa setelah dipanggil untuk menemui Allah di Sinai. Nah, kemudian ditambah 10 hari kan, sebagian mereka muncul sendiri terus membuat patung sapi anak betina, betul? Kelompok ini kemudian mengisi. Jadilah sekarang ini, dan pengisian kelompok ini setelah penyeberangan Laut Merah, saat itulah mereka menentukan Uzair sebagai anak Allah, dimasukkan dalam kitab Talmud. Nah, jadi pemasukan Uzair itu jauh di zaman sebelum Nasrani. Ya, jadi di masa itu. Tapi kalau Yesus diangkat itu sudah era-era tahun-tahun Masehi yang sudah kepala 17. Jadi melalui sidang Nicea Creed. Tapi kalau yang Uzair itu jauh sebelum Nasrani. Jadi kaum Samir sudah menentukan bahwa Uzair anak. Nah, kaum Nasrani yang menerima kitab lama yang disebut Perjanjian Lama, ya sekedar menerima saja. Jadi dia tidak pernah mensidangkan hal itu, tapi cukup menerimanya. Dan sebenarnya yang pantas jadi Tuhan itu malah sebenarnya kalau antum pelajari betul seperti itu, sebenarnya yang pantas itu Raja Melkisedek. Karena Melkisedek itu, coba baca di kitab Kejadian pasal 40, tidak beranak, tidak berbapak, tidak beribu, tidak ada keturunan, tiba-tiba jadi raja, betul? Nah, itu cocok itu, ya. Nah, Yesus kan masih ada rahim, ya. Nah, cocok itu. Dia tidak berbapak, tidak beribu, memang Tuhan. Aku jadikan dia raja, maksudnya Melkisedek. Itu tidak ada bapak, tidak ada ibu, langsung muncul jadi raja. Itu memang cocok, ya. Tapi kenapa Yesus? Dan secara jujur kalau dipikir, Yesus itu anaknya siapa sih? Maryam. Maryam anaknya siapa sih? Imron. Lah apa pantas Allah itu mantunya Imron? Nah kalau sampai Allah jadi mantunya Imron, saya nggak mau, Pak. Kenapa? Nanti mantu kalau menurut tua itu kalah, Pak. Pokoknya nggak mantunya pakai 15-nya. Madek mantep tangan nyelok morotua murah-murah mantu enggak mulut. Enggak kan? Jadi aneh gitu loh. Makanya saya, ya Allah, tauhid itulah yang harus dijaga. Terjawab ya, Bi? Nah, kemudian bagaimana agar tidak menyinggung mereka? Coba Rasul itu dalam surat 3:169, beliau itu lemah lembut, wal qadha min hawli. Kalau beliau kasar, gak ada yang mau ikut masuk Islam. Maka beliau itu tauhid akhlak. Jadi Rasul itu dulu dakwah 13 tahun itu hanya dengan tauhid dan akhlak. Itu mampu merebut hati orang berbondong-bondong masuk Islam karena akhlak beliau. Jadi sebaik-baiknya kita tunjukkan akhlak kita pada akhlakul karimah yang sebaik akhlak. Kemudian apa? Tauhid ini ditanamkan. Lihat saja, Luqman itu bukan Rasul, bukan Nabi, tapi pertama kali yang diajarkan apa? Tauhid. Wa iqra Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi pertama kali yang diajarkan di surat 31 ayat 13 ini itu
kita. Dan kita di dalam untuk tidak menyinggung mereka, itu caranya begini. Jangan lewat Al-Quran. Kalau lewat Al-Quran langsung mereka kan tersinggung. Karena apa? Itu kan kitabmu, bukan kitabku. Tapi coba ajaklah mereka dengan kitabnya mereka dahulu. Seperti Yohanes pasal 17 ayat 3, seperti Yohanes pasal 5 ayat 30. Mau tahu Yohanes pasal 5 ayat 30? Baca. Pasal 5 ayat 30. Apa kalimat Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus saja ngomong nggak bisa berbuat apapun karena dia bukan Tuhan, bukan. Dia semua itu tergantung dari yang mengutus aku. Jelas loh kalimatnya, ya. Dan besok Yesus menolak mereka yang mengatakan Tuhan. Coba sentuh dengan ini, ada nggak tersinggung? Matius 7, Matius 6 orang ya, bukan mati tak diurus. Matius 7 pasal 21, 22, 23. Bacakan Ustaz. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak gampang kok manggil Tuhan surga. Yang mengikuti kehendak Allah itu deh baru masuk surga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lihat ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Besok ditolak sama Nabi Isa. Yang memanggil dia Tuhan. Kamu membuat kejahatan karena menjadikan aku anak Tuhan. Sementara Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya anak Tuhan. Terus ngomong iki sopo? Saya ngomong iki arek dinoyo. Oh duduk saya itu pabrik roti Paulus. Paulus yang ngajari ini. Kalau kita pengen tahu bisa ditemui di 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Itu ajaran dia. 1 Korintus 9 23 24 kalau nggak salah. Aku senang ini Alkitab. Ada sekurang di hadis. Mudah-mudahan benar. 1 Korintus 9 ketemu bisa. 1 spasi Korintus spasi 9.2 23 atau 28 saya lupa. Coba 23 ya. Aku lali. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Itu ayat berapa? 23. Terus aku melakukan semua ini demi Injil, supaya aku boleh mendapat bagian di dalamnya. Tetapi segala sesuatu itu aku perbuat karena sebab Injil itu, supaya aku masuk sama bahagian di dalamnya. Semua itu saya lakukan untuk kabar baik dari Allah itu, supaya saya juga turut diberkati. Dan aku melakukan ini karena Injil, supaya aku dapat menjadi teman sekutunya. Itu ayat berapa? 23. 28 atau 28? Aku lali ya. Tapi di Korintus 9 28 yang Petrus, yang Paulus bilang, maka ikutilah ajaranku. Ada kalimat ajaranku ini. Ikutilah aku, ikutilah ajaranku ini. Itu di mana? Selalu ya. Apa? Ya, kan alhamdulillah sekian.
nanti dijawab. Pendeta sepero karo Natal kayak aku ini. Nggak ketemu sih? Nggak ketemu? Mau didelik kalau Google. Bisa. Tidak susah. Penting ini, penting. Tidak. Betul, ini penting. Sudah ya? Tak bukanya Alkitab saya. Ya Alkitab ini. Ya sudah lupa. Ah, 20 Ustaz. Jadi benar 1 Korintus 9:20. Korintus 9:2-20-23. Baca. 1 spasi Korintus spasi 9:2-20-23. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tuh, perintah ini Paulus terus. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini Paulus ini. Jadi dia kesana begini, kesini begini, kesitu terus. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini ajarannya Paulus, bukan firman Tuhan. Iya, ditambah-tambahin. Makanya sampai jadilah tadi sidang Yesus Syakir, Yesus diangkat menjadi anak Tuhan. Jadi Yesus itu jadi ketua itu melalui sidang. Nah, khawatirnya saya nanti ada sidang susulan diturunkan, ya. Ada ini cukup habis 7:30. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau kekurangan. Aku lupa dihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya yang ingin mendapatkan video daripada pengajian ini, bisa langsung untuk mengirimkan WA ke saya. Tolong dicatat nomor saya 085 2-nya 5 kali 4220. Ulangi 085 2-nya 5 kali 4220. Semua pengajian di Islamic Center setiap Ahad kami rekam dengan video dan akan selalu kami kirimkan kepada para jemaah semua. Demikian, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari yang berbahagia ini, kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ustaz Bang Samudra telah menyampaikan beberapa ilmu dan pengetahuan yang kita ketahui pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup akan kami sampaikan saldo pada pagi hari ini, yaitu berjumlah 1.459.000. Dan Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi umat, agar umat ini selalu menjadi izul Islam. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.